Terima kasih, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Yang saya hormati Bapak Dr. Dadan Rusdiana, Sekjen Kementerian ESDM, Ibu Dr. Sri Penny Inten Cahyani, Wakil Ketua BKKPI sekaligus Ketua Dewan Pembina Ikatan Alumni Teknik Kimia Undip, Insinyur Prayitno MBE, Ketua Panitia Annual Meeting PII, Saudara Sulasmanto ST, Ketua IKTK Undip, para pembicara, para peserta webinar, baik yang hadir secara langsung maupun yang hadir secara daring. Nah, bagaimana keselamatan proses dasar-dasar yang dilakukan ya pada pendidikan teknik kimia? Kita bisa mengambil contoh dari keselamatan proses yang dilakukan di Departemen Teknik Kimia Michigan Technological University yang menyajikan mata kuliah proses safety baik bagi mahasiswa program sarjana maupun master atau pasca sarjana. Sehingga mahasiswa tentu memahami bahaya dan risiko, mengelola risiko dengan layer of protection, mengurangi frekuensi dan tingkat keparahan insiden, dan belajar ketika ada insiden. Muatan keselamatan proses meliputi identifikasi dan pemahaman potensi bahaya, evaluasi konsekuensi, pengamanan dan risiko, layer of protection, dan perlindungan tentunya, baik bagi mahasiswa, staf, masyarakat, lingkungan, dan perlindungan properti. Ya. Dua hal yang dipakai sebagai dasar. Yang pertama adalah model The Swiss Cheese Model. Sebenarnya model ini ya dasarnya adalah yang berasal dari teori domino. Hanya ini menjadi teori yang modern. Ya, jadi ada 4 lapisan, mulai dari engineering control, administrative control, kemudian juga behavior, setelah itu post incident mitigation. Nah, ketika layer-layer ini dikelola dengan baik, maka tidak akan menuju pada layer berikutnya. Tetapi ketika layernya itu ya melewati lubang-lubang, maka itulah terjadi kegagalan. Nah, model ini akan menarik bila didiskusikan di kelas. Yang selanjutnya adalah model yang kedua. Model yang kedua berdasarkan risk-based process safety. Ini yang dikembangkan oleh The Center for Chemical Process Safety. Berdasarkan 4 pilar dan 20 elemen. Yang pertama adalah komitmen pada keselamatan proses, dilanjutkan mengetahui potensi bahaya dan risiko, bagaimana mengelola risiko, dan belajar dari pengalaman. Ya. Ke-20 elemen sudah sangat jelas yang harus diketahui, mulai dari proses safety, compliance, and standard. Oleh karena itu mahasiswa dan kita juga harus mengikuti peraturan-peraturan terbaru. Ya, peraturan pemerintah maupun internasional dan juga standar terbaru. Sampai dengan ketika sudah komitmen pada proses safety, sampai bagaimana belajar dari adanya kejadian. Incident investigation, ya beberapa kasus terjadinya kecelakaan di laboratorium, adanya kebakaran di laboratorium, tentu menjadi pelajaran di kampus dan juga belajar dari industri. Bagaimana mencegah kejadian supaya tidak terulang. Nah, yang ketiga yaitu proses safety management OSA yang dikembangkan ini ya oleh Occupational Safety and Health Administration. Ya, tahun 2000 OSA 3132 dan guidance-nya OSA 3133 dan yang terbaru Januari 24 Process Safety Management of Highly Hazardous Chemical yang pada prinsipnya terdiri dari
14 elemen. Ibu dan Bapak sekalian, nah bagaimana sebagian juga dikembangkan kompetensi itu pada keselamatan dan kesehatan kerja. Ya. Melalui salah satunya, jadi di antaranya di proses safety management tadi ada hazard identification. Maka ini bisa dimasukkan ke pembelajaran kesehatan dan keselamatan kerja. Hazard identification, risk assessment, and determining control yang nantinya akan diterapkan ketika mahasiswa melakukan praktikum, riset di laboratorium, dikembangkan ketika magang atau praktek kerja, dan diterapkan ketika bekerja. Nah tentu dari hasil identifikasi potensi bahaya, banyak berbagai bahaya di tempat kerja, mulai dari bahaya mekanik dan struktur, bahaya listrik, mesin dan peralatan, bahaya gas bertekanan, radiasi, bahaya bahan-bahan kimia yang beracun, sampai juga